Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan soal manajerial sosiokultural. Ini sudah part 2 untuk semua formasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau teman-teman bantu saya subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman, biar saya makin semangat untuk mengupload video-video terbaru mengenai P3K. Bagi yang teman-teman yang butuh soal-soal SJT, bisa lihat komentar di bawah atau di kolom deskripsi untuk pesan e-booknya, ada untuk soal SJT ya. Siapa tahu ada yang masih butuh teman-teman. Sekarang sudah min 7 hari lagi, tanggal 9 direncanakan akan diadakan ujian. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal kita. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Tetapi menurut Anda hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberi tanggapan, teman Anda tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah A. Diam saja dan mengikuti semua gagasan demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahu kepada atasan. Nah teman-teman, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Silahkan dijawab dulu. Nanti kita akan bahas bersama ya. Lebih enak belajar kalau kita mencoba dulu baru kita lihat penjelasannya. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kalau dirasa terlalu cepat bisa di pause dulu videonya ya. Nah, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil ya teman-teman. Kalau ini memiliki opsi poin tertinggi ya di antara kelima opsi ini. Kita lihat untuk opsi A, diam saja dan mengikuti gagasannya demi menghindari konflik. Nah ini berarti dianggap tidak mampu untuk berkomunikasi efektif ya. Sedangkan ini masuk di komunikasi efektif ya teman-teman. Komunikasi efektif. Kalau opsi C, mengajak untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal, ini saya kira punya opsi saya kasih nilai 4 ya. Ini yang kedua. Kemudian memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Dia sudah tidak mau ini. Sudah dia tetap kekeh ya, ingin tidak mau gagasannya disanggah ya. Kemudian di sini keluar dari ruang diskusi dan beritahukan kepada atasan. Nah ini saya kasih poin 3, ini poin 2, ini poin 2 dan ini 1 ya. Seperti itu teman-teman. Kira-kira penilaian saya ya. Ini keluar dari ruang diskusi sangat tidak bagus ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya, semoga dipaham. Ada seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal instansi Anda tersebut terdapat fasilitas keluhan online. Sikap Anda, A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online ya.
dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi B ya. Ini memang agak sulit menentukan jawaban yang terbaik ya teman-teman. Begitu nanti model tesnya pada saat ujian nanti. Oke, ini ada pada pelayanan publik ya. Jadi kita harus bagus di pelayanan publiknya di situ. Komunikasinya, acara melayani yang baik bagaimana ya. Kalau opsi A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini saya kasih poin 4 ya. Kemudian ya, jadi kita main di 4 saja ya, tidak usah saya kasih poin yang rendah-rendah itu ya. Jadi saya kasih 4, 5 saja. Ada yang mengusulkan sebenarnya saya kasih poin tertinggi sampai yang terendah. Untuk apa kita mengambil poin-poin 3, 2, dan 1. Jadi kita main di 4 ya. Saya selalu mengatakan bahwa kita cari aman di manajerial dan sosiokultural itu sendiri. Jangan melewati 4 ke bawah ya teman-teman. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online ya. Nah, ini kurang bagus menurut saya karena di sini tidak diajarkan ya. Bisa jadi mereka tahu kalau ada keluhan online tapi mereka tidak tahu caranya ya. Tidak tahu caranya menyampaikan keluhan lewat online. Makanya ada kata mengajarkan itu lebih bagus. Kalau opsi A dan opsi B sama-sama menerima, tapi di sini ada yang menanggapi. Kalau opsi A tidak ada yang menanggapi. Kita lanjut yang D, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan secara online. Nah, ini tidak langsung ya, harusnya langsung to the point bahwa ada Anda bisa menyampaikan keluhan secara online dan sambil mengajarkannya. Bukan hanya di keluhan, karena di sini dia seolah-olah tidak tahu kalau ada fasilitas untuk keluhan online. Bisa jadi mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keluhan secara online ya. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini juga mengajarkan tapi hanya mendengarkan ya. Nah, ini masih lebih bagus karena menerima, mendengarkan, menerima, kemudian menanggapi. Itu yang terbaik teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang beda pendapat boleh ya komentar teman-teman. Kita diskusi di sana sambil teman-teman yang belajar juga lihat pendapat teman-teman. Harus disertai alasannya. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar, sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? Ya, macam status Facebook. A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengungkapkan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. E. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan ya. Kalau opsi A, seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. Ini bukan solusi ya. Ini kita berandai-andai di sini teman-teman. Untuk opsi C, mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi
secara rutin untuk bertukar pendapat. Nah, ini juga agak sulit dilakukan, belum tentu atasan kita mau bertemu secara diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat ya. Tapi saya kasih ini memiliki poin tertinggi kedua setelah opsi B yang tadi ya teman-teman. Ini terkait dengan komunikasi efektif dan integritas ya teman-teman. Komunikasi efektif dan integritas. Kalau D, hindari kata-kata membiarkan ya. Karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Kalau ada kata membiarkan, menghindari, tidak peduli, itu hindari ya. Jadi ini kita langsung salahkan saja. Sebenarnya tidak ada yang salah ya teman-teman, cuman nilainya rendah sekali. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Berarti kita tidak punya solusi, kita tidak punya inisiatif, kita tidak punya integritas dengan organisasi atau perusahaan yang sedang kita jalani, yang sedang kita berkecimpung di situ ya teman-teman. Tidak mampu juga berkomunikasi efektif dengan orang yang agak kaku ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan kerja. E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim ya. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut ya teman-teman. Ini dia menurut saya jawaban yang terbaik. Di sini kan ada tuntutan tugas. Harus mencapai target ya. Akibat kelelahan fisik ada kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan ya. Kalau tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu berarti kurang nyambung ya teman-teman. Apa yang Anda lakukan ya. Tetap menghitung produk cacat itu saya kasih nilai sekian ya, agak rendah teman-teman. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. Nah, ini juga bukan solusi yang bagus. Tidak perlu disampaikan ke rekan kerja ya. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja. Nah, ini tanggung jawab kita bukan terhadap rekan sekerja ya. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini lebih parah karena dia tidak mau bertanggung jawab ya. Harusnya mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Ini saya kasih poin 4 ya. Poin kedua tertinggi setelah poin opsi B ya. Baik teman-teman, ini terkait dengan integritas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan, B. Memberikan sanksi, C. Memberikan contoh, D. Menjadi panutan, E. Memimpin dengan keras. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jadi jawaban terbaik adalah menjadi panutan ya. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadi panutan atau teladan untuk bawahannya. Kalau kita sering memberikan
panutan. Kalau kita jadi panutan tanpa diperintah pun siswa itu bisa lebih ini ya, lebih kalau kita jadi panutan, kita tidak repot untuk mengatur karyawan atau bawahan kita. Menjanjikan imbalan, sampai kapan kita harus memberikan imbalan. Memberikan sanksi, hindari kata sanksi ini teman-teman. Kemudian memberikan contoh ya. Beda antara menjadikan lebih tinggi ya teman-teman. Kelas katanya lebih tinggi menjadi panutan dengan memberikan contoh. Ini saya kasih poin tertinggi kedua ya setelah opsi D ini teman-teman. Memimpin dengan keras. Nah, hindari juga pilihan-pilihan yang ada seperti ini ya. Memimpin dengan keras, memberi hukuman, sanksi dan sebagainya. Usahakan kasih solusi yang bagus ya. Kita lanjut dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita. A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah A ya. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja ya. Nah, sekarang itu memang zamannya IT ya, memang pesat, hampir semua pekerjaan itu bisa dibilang bergantung sama IT. Jadi kita harus melek ya, mulai sekarang harus sedikit demi sedikit melek akan IT itu sendiri. Ini terkait dengan pengembangan diri dan orang lain ya teman-teman. Ini pengembangan diri ya. Opsi B, belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Ini saya kasih opsi 2 ya. Opsi kedua tertinggi setelah opsi yang lainnya. Dia sukacita ya. Tapi di sini dia memang menyukai bidang tersebut ya. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Ya, teknologi informasi itu memang memudahkan, tapi tidak semua pekerjaan bisa cepat selesai dengan teknologi seperti itu teman-teman. Jadi ini saya anggap saya kasih 3 lah ya. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ini bagus juga. Memang agak sulit menentukan yang mana yang tertinggi. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Nah, ini tidak mau paling rendah ya. Tidak ada pengembangan diri yang terjadi kalau seperti ini. Jadi belajar teknologi informasi dengan semangat ya, ini lebih positif dari yang lain untuk memperbaiki kinerja ya. Kalau ini hanya biasa-biasa saja ya, tidak ada kata semangat, tidak ada kata sukacita ya. Jadi nilainya agak di bawah seperti itu teman-teman. Harus kita dituntut selalu bersemangat untuk pengembangan diri kita sebagai ASN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai utang dengan Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak punya uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlahnya uangnya. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan mempertimbangkan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Nah, silakan jawab dulu teman-teman.
Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Nah, jadi jangan juga terkecoh dengan jawaban pendek yang sampai teman-teman nanti buru-buru tapi tidak paham apa sebenarnya yang diinginkan soal. Yang diinginkan soal ini adalah persoalan integritas ya teman-teman. Ini integritas kita terhadap suatu pekerjaan atau profesi kita ya. Kita ini sebagai ketua ya, diberi tanggung jawab sebagai pemegang uang ya, simpan pinjam. Nah, di sini ada masalah utang piutang antara si Iwan dengan si Marwis. Langsung datang ke kita. Jadi kita harus punya integritas untuk tidak membocorkan rahasia perusahaan ya, rahasia si Marwis ini kepada si Iwan, meskipun mereka punya masalah, itu masalah mereka. Jadi kita tetap pada integritas kita menjaga kerahasiaan para pelanggan kita, seperti itu teman-teman. Tidak boleh kita membeberkan ya, berarti kita tidak punya integritas ya. Untuk opsi A, mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung, ini berarti ada tekanan ya. Kita tidak boleh antara si Iwan dengan si Marwis ini sama posisinya ya, tidak boleh ya. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. Nah ini juga kalau misalnya banyak, jelas si Iwan akan ngotot meminta ya. Jadi tidak boleh, nanti si Marwis bakal kecewa. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan ia betul-betul membutuhkan uang tersebut. Jangan ini kalau memberitahu ini sudah melanggar integritas ini. Meskipun si Iwan betul-betul membutuhkan uang. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis punya uang di simpanan. Nah ini apalagi, jangan ya, jangan didorong ya. Cukup mendengar dan diam saja, tidak usah terlalu ini juga. Kalau kita dorong berarti kita tahu bahwa si Marwis ini punya banyak uang, nanti si Marwis bakal kecewa ya. Itu urusan mereka ya. Mungkin yang memiliki poin keempat, saya kasih opsi A saja ya. Kalau misalnya Marwis memang punya simpanan untuk membayar langsung ke Iwan, atau hanya memberikan, ini saya kasih poin 3, memberikan gambaran Marwis tentang jumlah ya. Tapi ini agak fatal juga ya teman-teman. Jadi ini saja ya, poin kedua, ini poin tertinggi, tetap menjaga kerahasiaan pelanggan kita, konsumen kita. Itu integritas kita sebagai pemegang atau penanggung jawab keuangan orang ya. Lanjut, menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Ya, opsinya agak susah memang ditentukannya. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Bekerja dengan teliti, dengan penuh kehati-hatian, tapi juga tepat waktu ya. Itulah jawaban terbaik mengenai apa itu integritas ya teman-teman. Kalau opsi yang ini, saya kasih poin kedua tertinggi setelah opsi A ya teman-teman. Menyelesaikan tugas dengan cepat. Ya, belum tentu hasilnya bagus ya. Kalau hanya cepat saja. Kalau mengacu pada perintah atasan, ya belum tentu atasan itu selalu benar ya. Jadi perlu juga kehati-hatian, ketelitian ya. Selanjutnya bekerja berdasarkan pada skala prioritas kondisi saat. Nah ini dia poin terendahnya. Di sini kata-kata negatifnya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Baik, kita lanjut. Sekarang sudah masuk di sosiokultural. Seperti yang saya bahas kemarin di pertemuan pertama mengenai manajerial dan sosiokultural ini. Cukup 4 saja yang kita perhatikan di sosiokultural dan
Ini ada 4, rasa peka terhadap budaya, kemudian kemampuan untuk berhubungan sosial, rasa peka terhadap konflik, dan empati ya teman-teman. Itu saja ya yang kita ingat-ingat. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antar agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah: A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. B. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melakukan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang terbaik teman-teman? Semua bagus ya, tidak ada yang jelek, susah menentukan poin tertinggi. Baik, kita lihat jawaban terbaik ya. Jadi teman-teman pause kalau belum sempat ya, nanti dilanjut kalau sudah ditandai. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu teman-teman. Ini dia poin yang memiliki nilai sempurna menurut saya. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam ya. Nah, ini bagus juga, saya kasih poin tertinggi kedua setelah opsi A ya. Ini sering terjadi pertikaian ya, antar suku, kelompok, golongan, antara yang lain. Kalau ini dilakukan, ini akan aman teman-teman dari hal-hal yang bakal melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Nah, ini kita harus ini ya, jadi model ya, contoh untuk siswa kita. Melatih siswa untuk rajin ibadah. Nah, belum tentu juga, maksudnya kurang tepat, karena bisa jadi di satu sekolah itu agama kita dengan siswa kita itu ada yang berbeda ya. Ya, bagus juga tapi kurang tepat. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Nah, ini agak jarang kalau seperti ini ya. Agak jarang. Kalau ini bisa terjadi setiap hari, setiap saat di sekolah. Memberikan contoh nilai-nilai Pancasila. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Nah, ini belum jelas cara apa yang akan dilakukan. Nah, jadi ini menurut saya adalah opsi terbaik. Dia masuk di rasa peka terhadap konflik ya. Masuk juga di rasa peka terhadap perbedaan budaya, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tindakan ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah menemukan jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Nah teman-teman, kita kan sedang lagi santai ya, lagi berarti tidak sibuk ya. Melihat seorang ibu-ibu itu lemah ya, lembek ya. Sedangkan bengkel tersebut jaraknya itu masih 100 meter dari rumah kita, tempat kita nyantai. Jadi opsi D itu adalah membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel, adalah yang berkaitan dengan empati ya teman-teman. Ya, dia berkaitan dengan empati. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut, berarti dia tidak agak cuek ya, tidak
kurang merasa empati. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Nah, dia juga kurang juga ya. Menanyakan apa yang terjadi. Ini bisa jadi saya kasih poin 4 ya, teman-teman. Kalau memanggil petugas bengkel ini agak susah ya. Agak susah di Indonesia itu agak susah memanggil petugas bengkel yang ada. Kita yang membawakan bengkel. Beda kalau di negara-negara maju, teman-teman. Jadi ini saya anggap tidak realistis ya untuk kita di Indonesia. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke opsi soal berikutnya. Teman kantor saya membedakan saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya adalah A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakan untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Baik teman-teman, saya yakin sudah dijawab ya. Ini agak susah gampang, susah tapi gampang, gampang tapi susah. Nah, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah menggunakan untuk keperluan saya. Berarti hadiah yang diberikan itu akan dianggap tidak sia-sia ya teman-teman. Itu berguna, itu ada kepuasan tersendiri saat kita memberikan hadiah ke orang lain dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu bisa sekaligus menghargai perasaan orang yang memberi kita hadiah. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain ini kurang bagus ya, meskipun kita tidak suka, tidak boleh memberikan pemberian orang lain ke orang lainnya juga ya. Itu tidak boleh. Kalau ketahuan bisa kecewa berat orang yang memberikan hadiah kepada kita. Menyimpannya sebagai kenangan ini saya kira hadiah itu akan lebih bagus kalau dimanfaatkan ya. Menggunakan untuk menyenangkannya, ini lebih saya kasih nilai 4 ya, untuk menyenangkan ya si pemberi hadiah ini. Ini empati ya, perasaan mengerti soal perasaan si pemberi hadiah. Menyimpan dan tidak menyentuhnya. Nah, jangan sampai yang punya hadiah ini malah mencari-cari mana kok hadiah saya tidak pernah dipakai dan sebagainya ya. Jadi itu alasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah A. Menanami perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Baik teman-teman, jadi opsi terbaik adalah opsi B ya, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Nah, ini paling cocok untuk efek pemanasan global ya. Lebih cocok ya. Selain lebih cocok, ini kita itu sebagai ASN adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi sebaiknya kita jadi contoh, jadi model untuk masyarakat umum. Nah, di sini banyak yang bakal melihat kita sebagai contoh. Kalau menanam pekarangan rumah juga sangat bagus, tapi akan kurang yang kita kasih dampaknya, dampak dari contoh tersebut. Ini saya kasih poin tertinggi kedua setelah opsi B ya teman-teman. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Nah, ini juga bagus, tapi tidak sesuai yang diharapkan pemerintah, bahwa ASN itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Ini tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang melihat langsung. Kalau ini tanpa kita bicara pun mereka langsung bisa menjadikan kita sebagai panutan atau contoh
dalam mendukung program pemerintah. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini tidak ada hubungannya, teman-teman. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini terendah kedua setelah opsi D ya, teman-teman. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda A. memberikan kepada tetangga, B. memberikan kepada masyarakat tidak mampu, C. membawa ke tempat sampah, D. membuat nasi goreng, E. kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. Nah, ini silahkan dipilih jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya, memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu ya. Kita lulus ujian, mudah-mudahan semua yang nonton di sini nanti akan melakukan seperti ini ya, mengadakan tasyukuran dan mengajak untuk makan-makan untuk tetangga-tetangganya, keluarganya dan kerabatnya, seperti itu. Kalau teman saya dulu ada juga ya beberapa orang yang melakukan hal seperti ini, syukurannya. Tapi di sini kasusnya dia banyak nasi yang tersisa. Yang terbaik adalah memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan kepada tetangga, saya kira ini opsi kedua terbaik, tapi masih lebih bagus, masih lebih tepat sasaran kalau kita kasih ke orang yang tidak mampu. Karena pasti tetangga kita semua kita panggil waktu acara syukuran itu dan dia sudah kebagian ya, teman-teman. Membawa ke tempat sampah. Nah, ini mubazir, kurang bagus ya. Saya kasih nilai terendah ya. Membuat nasi goreng. Nah, ini saya kasih poin 3 agar tidak mubazir. Yang terakhir opsi E, kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. Ya, tidak perlu kecewa ya. Ya, ini saya kasih poin kedua terendah setelah opsi C. Oke, teman-teman, ini lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan A. bersikap toleran dan menghormati mereka, B. menjaga jarak dengan mereka, C. waspada dalam bersikap, D. khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, E. meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lainnya saja. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik adalah opsi A ya. Bersikap toleran dan menghormati mereka ya. Suku beda ya. Berarti itu adalah jawaban yang terbaik. Menjaga jarak dengan mereka berarti dia tidak peka terhadap perbedaan ya. Kemudian waspada dalam bersikap. Nah, ini juga, ini kalau waspada ini berarti ada cenderungan tidak nyaman ya. Khawatir ucapannya dapat menyinggung mereka. Kalau khawatir berarti masih sama dengan opsi C ya. Masih waspada, masih ragu-ragu, masih susah melakukan berhubungan sosial ini. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain. Nah, ini apalagi ya. Ini lebih parah lagi ya, teman-teman. Ini poin tertinggi yang baik. Yang terbaik menurut saya. Tetap bersikap toleran dan menghormati mereka. Insya Allah tidak akan terjadi gesekan ya. Peka terhadap perbedaannya. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang maksimal. Ini sudah pukul 12 ya. Agak baru sempat, banyak sekali tugas, baru sempat bikin buru-buru. Kemudian harus saya buat memang sekarang sebelum besok di-upload lagi teman-teman, untuk teman-teman pelajari. Jadi ini sebenarnya saya agak kecapean ya. Makanya penjelasan saya itu agak kurang bagus, agak berbeda dengan
part sebelumnya, tapi lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya yakin teman-teman bisa pahami itu dan bisa mengoreksi di kolom komentar. Tidak apa-apa kalau teman-teman mau koreksi.